Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto. Kita masih di materi data scraping. Kali ini kita masuk ke video part 4 dengan topik scrap data ke website yang sesungguhnya. Kita awali pembahasannya dengan langkah-langkah prosesnya dulu ya. Jadi gini, untuk langkah yang pertama nanti kita tentukan website targetnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan ngambil contoh di sini ya, di quotes.toscrap.com. Nah, kemudian setelah targetnya kita tentukan, langkah yang kedua kita inspect elemennya. Nanti dari elemen-elemen website itu barulah kita tentukan data-data targetnya ya. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, nanti ini kita sudah masuk ke fase coding. Jadi kita gunakan library request untuk mengambil HTML-nya. Kemudian langkah yang keempat, baru kita manfaatkan Beautiful Shop untuk mengambil datanya. Itu aja sih langkah prosesnya, sederhana sekali ya. Baik, kita bahas dulu. Untuk yang pertama adalah kita coba inspect elemen. Nah, HTML itu kalau kita tampilkan elemennya seperti ini, dari yang tampil di layar kita seperti ini, HTML itu elemennya ini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, nanti dari elemen ini baru kita ambil datanya ya. Jadi nanti konsepnya gini. Dari yang tampil ini bisa kita evaluasi elemennya seperti ini. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Oke, langsung kita buka browser ya. Kemudian kita ke linknya tadi, quotes.toscrap.com. Kita enter aja ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti yang kita ambil adalah yang ini ya. Yang ini, yang quotes-nya ini sama yang bikin quotes yang ini ya. Lalu untuk inspect elemennya kita bisa ke sini, ke more tool ini, kemudian developer tools yang ini ya. Kita klik saja. Nah, ini elemennya. Ini kita bisa sorot di sini. Datanya di bagian kontainer ini ya. Nah, yang ini kelas kontainer. Ini yang header, kemudian datanya di sini. Div class row yang ini ya. Nah, kemudian detailnya lagi ke ini. Call MD8. Nah, ini sudah ketemu ya. Yang bagian quote. Yang ini. Oke. Kemudian untuk quote-nya sendiri berada di span class text yang ini ya. Oke, seperti ini saja contohnya untuk inspect elemen ya. Baik, kita lanjut, kita bahas algoritmanya. Nah, untuk algoritmanya seperti ini. Jadi yang awal kita import dulu Beautiful Shop seperti yang kemarin ya. Kemudian kita import juga request. Ini sama dengan yang kemarin. Lalu di sini kita definisikan variabel. Ini untuk menampung requestnya ya. Ini untuk mengambil ke web target. Lalu setelah requestnya kita dapatkan, baru nanti kita baca dengan Beautiful Shop. Nah, untuk proses pembacaannya nanti bisa kita manfaatkan perintah find ini di Beautiful Shop ya. Kemudian kita tentukan jenis elemennya apa, kemudian nama kelas atau ID elemennya apa. Kalau datanya sudah bisa kita dapatkan ya sudah, kita tinggal tampilkan gitu aja. Nah, itu untuk algoritmanya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Baik, kita langsung buka Visual Studio Code ya. Kemudian open folder. Lalu ke program kita. Di ini program Python ya. Oke, ini programnya. Lalu kita bikin file baru saja. Kita kasih nama scrap3.py. Nah, ini. Lalu kita import dulu ya from BS4.
import beautiful shop. Lalu kita import juga requestnya yang ini, import request. Lalu kita bikin try, kemudian kita definisikan requestnya dulu. Perintahnya gini ya. Nah, ini untuk linknya kita copy paste dari sini saja. Oke, ini biar enggak merah, ini kita sekalian tambahi exceptionnya. Gini aja. Lalu kalau ada error kita tampilkan errornya ya. Kita kasih ERR-nya di sini, di dalamnya petik sini ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, lalu kita lanjutkan, kita bikin HTML shop-nya. Nah, perintahnya gini. Ini variabelnya ngambil dari yang atas tadi ya. Kemudian ini kita setting HTML parser seperti ini. Kalau sudah, ya kita bikin variabel untuk nampung datanya. Saya pakai ini ya, data quote. Lalu kita find di sini. Nah, untuk yang kita cari ini kita cocokkan dengan yang ini. Ini kan span ya. Nah, ini span. Kemudian class underscore, ini berarti nama kelasnya. Class underscore sama dengan baru yang nama kelasnya ini, yang teks ini ya. Nah, kita taruh sini. Kemudian kita tambahin dot text seperti ini. Kita bikin lagi untuk autornya. Sama dengan yang atas perintahnya. Kita pakai find. Kemudian elemennya span, yang ini ya. Nah, yang ini. Maaf, bukan span, tapi small, yang ini. Small. Kemudian class underscore sama dengan, nah ini nama elemennya, yang ini, author ini. Jangan lupa dot text. Kalau sudah ya sudah selesai, kita tinggal tampilkan. Pakai print aja ya. Kita print data quote-nya sama print data author. Dah, gini aja. Coba kita simpen. Terus kita eksekusi. Nah, ini jadinya. Kita sudah bisa ngambil quote yang pertama ya. Yang ini. Oke. Terus ini quote-nya ada banyak ini. Ada segini banyak. Berarti harus kita ambil satu-satu. Paling gampang kita looping saja. Kita bisa pakai perintah for ya. Kita bikin variabel dulu. Ini kita find all ya. Kita cari semua yang ini, yang kelasnya quote. Ya ini, yang kelasnya quote. Elemennya pakai div ya. Berarti ini pakai div class underscore, kita isi. Nah, ini yang quote ini. Nah, kayak gini aja. Kemudian baru kita looping ya. Saya bikin variabel key in semua quote. Nah, ini dia. Gini aja. Berarti ini yang saya looping ini. Nah, udah gini aja. Coba kita tes. Kita simpan dulu ya. Lalu kita eksekusi. Bisa, tapi datanya nggak berubah ini. Tetap yang pertama ya. Quote yang pertama. Ini harusnya yang bagian ini HTML shop yang di dalam looping ini harusnya ngambil dari key, bukan dari HTML shop. Nah, ini kita ganti key yang ini ya. Nah, gini aja. Oke, coba kita simpan.
Lalu kita jalankan lagi. Oke, sudah bisa ngambil quote-nya. Coba cek. Sama kan ya? Oke. Cuma di sini ternyata page-nya ada banyak. Coba di next ya. Nah, ini page kedua. Coba ini saya coba sampai page ke 10 bisa nggak? Nah, ini kan bisa. Oh, ini page yang terakhir, 10 yang terakhir ya. Nah, ini. Kalau ke satu ya ini yang paling depan tadi ya. Kalau gitu di sini coba kita bikin looping saja. Saya coba pakai for, kemudian variabelnya saya kasih nama page. Kita bikin ringnya mulai dari 1 sampai 10. Nah, kayak gini. Ini berarti yang di looping adalah mulai ini ya sampai print itu. Nah, kita tap aja. Ini yang perlu kita rubah. Kita sesuaikan dengan URL-nya di sini. Ini kita copy aja ya. Kita copy, kita gantikan ke yang sini. Kita paste ya. Oke. Lalu ini kita tambahkan stringnya dari page. Sudah gitu aja. Nah, jadinya kayak gini. Coba kita tambahi biar ada bedanya ya. Ini kita kasih keterangan ini page ke ya yang diambil page yang berapa. Ini aja sih. Kemudian ya saya kasih gini aja lah biar biar nampak ya. Oke, cukup. Saya simpen. Kita tes ya. Loh, kok kosong? Coba lagi. Loh, kosong semua ini. Ada yang salah? Oh, ternyata ini. Bentar, bentar. Yang request get ini. Nah, ini satunya ini harusnya dihapus ini. Nah, gini aja. Nah, biar angka satunya hilang ya. Coba kita simpan ulang, kemudian kita jalankan lagi. Oke, sudah bisa ya. Tapi kok berhenti di 9 ini? Harusnya kan 10 ya. Harusnya 10 ini. Berarti gini saja. Ini kita tambahin sampai 11. Nah, ini kita rubah 11 ya. Terus kita simpan. Oke, kita jalankan ulang. 1, 2. Oh, tapi kok error? Coba kita refresh. Kita ganti page coba. Oh, ini koneksi jaringan aja yang error. Coba kita jalankan lagi. Oke, sudah bisa keambil semua ya. Coba kita cek. Ini quote yang terakhir di page yang ke-10 ya. Nah, ini ternyata sama ya. Oke, seperti itu. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.